Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan bahas tentang package konteks pada Golang. Nah, sebelum kita mendalami si package konteks ini adalah package yang menyimpan suatu data dan bisa membawanya si data tersebut ke berbagai function atau penelusuran ke dalam codingan kita yang kita buat. Nah, konteks ini dia memiliki beberapa sinyal. Ada sinyal timeout, ada sinyal deadline, dan banyak lagi. Di sini dijelaskan juga bahwa konteks ini biasanya kadang menjadi suatu keharusan dalam menjalankan atau membuat suatu program di Golang. Kenapa harus digunakan? Karena proses ini yang bisa melakukan tracing atau konteks ini yang nantinya bisa melakukan tracing dari misalkan kita memiliki beberapa fungsi yang banyak agar kita terbayangkan tertrace gitu data kita itu menggunakan fungsi mana saja, itu bisa menggunakan konteks. Begitu. Ini secara awalnya ya. Lalu kenapa kita harus menggunakan konteks? Konteks ini sangat bermanfaat sekali karena konteks ini itu menganut konsep parent sama child proses, di mana jika kita membuat konteks, kita itu bisa membuat child si konteksnya itu ada, bahkan satu parent konteks itu bisa banyak konteks child. Namun dalam konteks child itu hanya memiliki satu parent. Jadi misalkan function A, function B, atau konteks A, konteks B itu saling terhubungan dikirim gitu. Tapi si B ini tidak bisa tidak memiliki parents yang dua. Misalkan dia punya parents C gitu, nggak bisa, hanya satu. Berarti A parentsnya, terus B adalah childs-nya. Terus kalau B punya child, berarti dia hanya punya satu gitu, punya satu parent, nggak bisa multi parent. Dan konteks ini juga merupakan objek yang immutable, yang mana setelah konteks itu dibuat, maka tidak akan bisa diubah lagi. Jadi jika kita menambah atau mengubah konteks, maka akan otomatis konteks tersebut akan membuat chat baru, bukan merubah isi konteksnya itu. Jadi sebenarnya dia akan membuat chat baru. Oke, sebagai dasar kita akan coba belajar untuk metode yang background sama to do. Nah, background itu kegunaannya yaitu membuat konteks yang kosong gitu. Isiannya itu kosong. Tidak ada pembatalan atau timeout, tidak ada deadline juga. Sehingga ini hanya kosongan saja gitu. Konteksnya itu hanya kosongan saja. Bahkan tidak memiliki value. Nah, ini biasanya digunakan untuk inisialisasi, proses inisialisasi si program ya. Lalu ada lagi namanya konteks to do. Konteks to do itu membuat konteks sama halnya seperti background, tetapi kita belum tahu apa yang akan diinginkan gitu. Jadi masih to do gitu. Sama halnya kita kalau mau melakukan coding dan bingung ini mau ngerjain apa aja, ya udah tulis aja to do di komen gitu. Berikut ini implementasinya. Oke, kita akan coba saja langsung. Ini untuk pertama-tama berarti kita pahami dulu bahwa konteks itu, package konteks itu ada background, ada to do. Contoh ininya misalkan kayak gini, background, konteks, background. Kita coba di print ya. Print si backgroundnya, si konteksnya. Terus kita juga punya misalkan to do ya, to do konteks to do fmt print learn to do. Nah, kita coba jalanin. Ini hanya simple sebenarnya.
dia akan ngeluarinnya hanya konteks background sama konteks to do. Apa yang membedakan? Ya hanya kosongan saja berarti konteksnya. Nih, isian konteks pun dia hanya kosongan. Tidak ada inisialisasi apapun, tidak ada value apapun, tapi ini bisa dipakai misalkan menggunakan ke beberapa function gitu, ke beberapa function untuk dikirim konteks. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya bedakan beberapa video karena ini akan lebih mendalam lagi di suatu konteks, misalkan ada konteks deadline, konteks timeout sama konteks value. Nanti akan saya jelaskan di beda video ya. Jadi untuk lebih memahaminya dulu secara dasarnya, konteks ini adalah yang disebut dengan data untuk menyimpan gitu. Menyimpan suatu value data yang akan kita bawa-bawa terus sampai ke proses manapun gitu. Misalkan kita masuk ke function A, masuk ke function B, atau ke function manapun gitu. Sehingga nanti bisa datanya itu bisa dipakai entah di function yang terakhir kah atau di function yang paling depan gitu. Untuk saat ini bisa dipahami, semoga teman-teman bisa paham dulu secara dasarnya di konteks ini, pada package konteks di Golang, dan nanti akan saya lanjut lagi di video yang berbeda. Jangan lupa juga teman-teman lihat video yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya update, dan banyak juga beberapa artikel mengenai Golang di blog saya di santekno.com. Dan jangan lupa subscribe di video di YouTube saya Santekno, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.